Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, alhamdulillah ini hari ke-10 ya. Hari ke-10 dari aku pergi malam dari sini, dari kosan, dari kontrakan malam. Ini ada yang ke-10 nih. Alhamdulillah sore udah tiba di kosan lagi. Ya, atas izin dokter perkembangan jantung aku udah bagus. Katanya jantungnya udah mulai baik. Udah nggak ada sesak, udah nggak pompa jantungnya udah maksimal gitu kan. Jadi ya aku dibolehkan pulang gitu. Ada khusus mungkin dari dokter kayak nggak boleh ini atau seperti apa? Ya pasti banyak. Hening dulu kedengaran. Ya dokter menyarankan lebih banyak istirahat terus makanan juga harus ditakar sekarang minumnya ditakar, harus ditakar karena kan kemana aku jantung tuh mengakibatkan bengkak ini sampai ini di sini bengkak nih, bengkak udah kayak apa tahu deh, ada kok foto yang lagi bengkak ada tuh, sampai ke ini kemaluan juga bengkak semua. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah normal ya, udah normal, malah makin mengecil nih kaki. Ya karena pompa jantungnya udah mulai bagus. Gitu. Itu untuk intinya nggak boleh manis-manis atau makanannya terbatas juga seperti apa bang? Ya makanan ya yang jelas ya manis-manis aku kan ada diabetes nggak boleh, santan juga nggak boleh. Ya pokoknya makanan berlemak kalau bisa jangan dihindarin. Bang, mengurangi air dalam artian sehari berapa mili? Ya pokoknya dokter bilang minimal nih saya minumnya sehari 2 liter. Sehari 2 liter. 2 liter ya, sehari 2 liter. Itu nggak boleh lebih. Oh. Itu ya. Ini. Bang, mau ngulang lagi nih, gak apa-apa nih ngulang lagi ya. Kronologinya kemarin gimana sih bang saat serangan itu? Ya kronologinya. Kronologinya. Itu masih di kosan yang lama? Enggak di sini. Udah pindah sini berapa lama? Udah Dari yang kosan yang 2 minggu. Oh, udah 2 minggu. Dua minggu Dua Iya. minggu di sini. Iya, udah 2 minggu di sini. Lagi gimana bang? Ceritanya bang? Udah bener. Bengkak atau? Bener. Karena aku makin bengkak kan kaki makin bengkak. Dan aku nggak tahu ini penyakitnya apa gitu. Aku bengkak gitu kan. Sampai ini aku gede banget kan. Malah aku gede banget. Jalan pun udah kan hujan udah nggak bisa ya. Merangkak pun udah nggak bisa. Sakit, ganjel kan. Udah, nanti aku pagi live. Cobalah. Aku emang niat aku nih itu Allah tuh selalu bantuin aku lah gitu. Siapa aku pengen berucap, insya Allah selalu kabulkan. Mungkin bilang ya Allah, aku pengen dirawat, pengen banget dirawat rumah sakit. Tapi kendalanya harus ada BPJS yang belum dibayar ya kan. BPJS memang belum dibayar dendanya sebesar 6.120.000. Ya udah aku nothing tulus aja, nggak ada pikiran apa-apa. Aku niat live TikTok. Udah, aku dimarahin kan. Napas sudah sesak nih. Napas sudah sesak ngapain live? Lagi sakit tuh. Iya lagi sakit udah. Saya sambil bilang saya istirahat dulu ya, bacain komen, diam dulu. Udah sakit, ngapain live bilang gitu. Udah sakit ngapain? Ya, aku bilang maaf ya aku live, aku mau ngumpulin koin. Kalau dikasih, aku nggak minta koin. Kalau aku dikasih koin, aku alhamdulillah mungkin itu bisa ngebantu buat nambahin buat bayar tunggakan BPJS. Terdengarlah sama Mbak Gina. Mbak Gina ini langsung. Mbak Gina ini ya teman aku ya, teman agak udah lama juga. Kenapa bang? Kenapa BPJS kenapa? Ya, aku bilang Mbak, sengaja aku live tadi biar aku nambahin buat kalau dapat koin aku nambahin buat tabungin koin buat aku pengen dirawat di rumah sakit karena ini kaki udah bengkak, napas juga udah sesak. Ya udah, berapa kata Bagina? Berapa BPJS-nya tunggakannya? Aku bilang 6.120.000. Udah tunggu sehari ini. Tunggu sehari ini. Udah tunggu sehari ini. Insya Allah kita ada jalan, kita niat baik. Pasti ada jalan baik.
udah cuman minta nomor rekening aja, nomor rekening aku kan, aku kasih nomor rekeningnya ke Mbak Gina. Nah sampai jam 8:30 tuh alhamdulillah, malam dari pagi 8:30 selesai 6.200.000. Aku bilang, Mbak udah selesai Mbak, udah selesai kan, bawa ke rumah sakit, langsung bawa ke rumah sakit. Mbak Gina tuh, ya malam itu juga Mbak Gina datang langsung gini, udah tunggu aku datang, ayo kita berangkat ke rumah sakit. Udah kebetulan udah ada teman-teman kan di sini, udah ayo berangkat. Udah berangkat. Itu aku suka, ya Allah alhamdulillah. Rumah sakit Langsung rumah sakit harapan kita. Soalnya udah pada nebak kan, teman-teman pasti jantung nih, pasti jantung nggak bener, karena bengkak-bengkak semua kan. Terus napas aku sesak kan, sesak udah sesak banget ya. Ngomong tuh udah nggak kuat, pasti ngomong gitu. Udah akhirnya kita memutuskan ke situ. Sejam itu juga pas 6.200.000 langsung online kan bayar BPJS. Urusan belakangan, penting itu udah tanda bukti lunas. Dari sana udah. Nah, pas diagnosisnya apa tuh Bang? Pas setelah diperiksa segala macam. Ya pas alhamdulillah di sana cukup antri juga kan, antri karena rame, karena administrasi juga harus disain. Diagnosanya aku gagal jantung. Tapi masih kategori ringan. Gagal jantung ringan. Itu katanya pompa jantungnya udah lemah. Nah gitu. Ya harus ada tindakan. Makanya tuh aku selama 9 hari aku ditindak itu, dirawat di ruangan semi ICU itu. Dan itu nggak boleh sama sekali dijenguk. Nggak boleh. Ya di UGD 2 hari, di semi ICU 6 hari, di ruang rawat inap sehari. Dan juga Anjir sekarang udah mendingan sembuh nih. Iya. Mungkin apa ngasih live itu TikTok sendiri atau membatasi sekarang? Ya iyalah, pasti live lagi. Ya maaf ya, cuman itu yang kerjaan aku yang aku bisa aku lakuin dengan duduk yang seperti ini, aku live, aku nyanyi. Yang penting aku nggak minta gift, aku nggak pernah minta gift. Aku cuman bacain komen. Kalau aku ada waktu, kalau suara aku kuat, aku nyanyi. Ya aku dikasih gift, aku alhamdulillah. Itu aku tabungin, aku pelan-pelan aku tabungin biar aku buat bayar kosan, bayar listrik. Ya kemarin emang tujuan aku tuh udah berapa hari tujuan aku pengen berdoa sih sama Allah, pelan-pelan gitu berdoa, ya Allah tunjukkan gimana cara jalannya biar aku bisa dirawat di rumah sakit. Ya alhamdulillah Mbak Gina lah yang selalu yang membukakan jalan ini, sehingga aku bisa dirawat di rumah sakit. Mungkin kalau nggak ada Mbak Gina, nggak tahu sekarang nafas aku gimana, aku nggak tahu. Kalau saat itu nggak ada Mbak Gina. Ya bersyukur aja masih ada orang-orang yang baik di. Untuk pas pulang hari ini untuk anak dan mantan nganterin atau emang udah berkomunikasi? Iya baik kok, pokok aku anak-anak sama mantan istri baik, hubungannya baik. Dia waktu waktu UGD, aku 2 hari di UGD, hari kedua di UGD dia datang, mantan istri kan. Anak-anak begadang kok, ada yang jaga pagi, gantian aja gitu. Sebisa dia aja. Aku orang yang nggak mau maksain diri. Sebisa kamu aja, seikhlas kamu. Anak juga datang ada ya Bang? Hah? Iya anak juga nungguin. Dan hari ini tadi nganterin atau emang cuma ngasih tahu aja kalau Hari ini pada kerja pagi. Jadi mungkin nanti malam banget pulang kerja dia kesini. abang melihat kondisi abang, mungkin banyak orang membahas di luar sana, mungkin dari teman-teman artis ada nggak banyak yang komunikasi untuk abang untuk membantu abang? Kalau aku orangnya, aku nggak pernah mikirin itu, nggak pernah mikirin mau temen, mau saudara, mau apapun. Selagi aku masih bisa usaha sendiri, ya aku lakuin. Jadi aku nggak berharap sama seseorang, nggak berharap sama orang lah, lagi teman gitu. Mau teman aku seprofesi dulu, mau teman aku zaman apa aku nggak peduli. Ya kalau ada orang bantu ya aku makasih, bersyukur gitu aja. Yang penting aku usaha dulu, tunjukin dulu ini aku usaha.
gitu. Aku nggak mau bilang teman-teman yang lain nggak datang, aku nggak pikirin, nggak pernah aku masalahin. Ya kita negatif positifnya lagi mungkin mereka sibuk gitu. Ya Kalau abang sendiri dari teman artis mungkin ada nggak pengen bantu, ada nggak yang pengen bantu ke abang, cuma abang nggak pernah tahu komunikasi. Kan tadi aku bilang aku nggak tahu apa-apa masalah teman-teman. Jadi kayak lagi tuh kayak Mbak Melanie Ricardo datang kan, tiba-tiba aku nggak tahu kan, tiba-tiba dia nelpon, bang Kak Melanie mau jenguk abang, mau besok. Oh ya silakan. Udah aku gitu aja. Jadi nggak aku berusaha, aduh tolongin gue dong teman-teman, tolongin, enggak gitu, enggak gitu, itu aja. Pokoknya aku masih bisa usaha live, aku masih bisa megang handphone, masih bisa duduk, ya udah itu aku manfaatin, aku live TikTok aja. Apapun yang terjadi, mau besar mau kecil udah nggak aku pikirin. Kecil kurang nggak bisa diambil, ya kita live lagi, tapi bisa diambil. Udah cukup, udah selesai istirahat, masih ada waktu. Kalau masih kurang ya terus aja live. Kan abang dirawat selama pergi 9 hari, mungkin kalau untuk kisaran pasti untuk di rumah sakit. Ya iyalah, aku di ruang itu aja aku bayangin ruangannya bagus banget kan, ruang di rumah sakit harapan kita itu, yang di ruang semi ICU-nya itu bagus banget ruangannya. Itu aku nggak bayangin kalau itu nggak pakai BPJS ya. Aku nggak bayangin, makannya juga enak-enak gitu kan. Ya pelayanan enak lah, pelayanan enak. Ya makanya aku nggak bayangin kalau nggak pakai BPJS. Ya itulah, ada aja tuh Allah mengirimkan orang-orang baik gitu kan ke aku. Ya salah satunya Mbak Gina. Mbak Gina ini nggak aku bayangkan kalau aku bisa ke rumah sakit itu adalah Mbak Gina yang membantu aku. Aku nggak tahu Mbak Gina dengan cara apa menolong aku. Yang penting aku taunya Mbak Gina. Nah, Mbak Gina dan ada kakaknya Mbak Gina. Berarti istilahnya peran besar dari abang rumah sakit hingga rumah sakit dari Mbak Gina ini. Iya pokoknya aku nggak ngebayangkan aku mau dirawat rumah sakit saat itu emang butuh pertolongan. Kalau nggak aku nggak bisa begini, nggak bisa nih, aku napas udah sesek, apa nyesek gitu. Makanya ya alhamdulillah banget Allah masih nemuin aku orang-orang yang baik. Dan ya aku nggak, ya mintanya sama Allah aja, mintanya Allah gimana cara aja, tolong ya Allah, caranya aku pengen dirawat di rumah sakit, gimana cara jalan ya itu. Pindah dari kosan yang di sana ke sini itu ceritanya gimana kok? Iya. Ya itu salah satu pindah tuh, aku pengen berobat juga. Yang nyariin teman-teman kosan yang. Iya teman-teman juga. Satu pengen berobat juga kan, di sana di atas lantai 2, buat ke bawah aja susah kan. Udah satu tahun setengah aku nggak keluar. Terus kamar mandi yang tadinya bisa merembet ke tembok kan udah nggak bisa, harus ada orang megangin, satu orang nggak bisa juga, merangkak. Iya keluar satu orang nggak bisa juga, akhirnya merangkak. Ngerasain tuh merangkak di sana 2 kali merangkak. Udah di sini juga merangkak, di sini merangkak juga, mundur gini. Cuma di sini enaknya di dalam kamar. Dalam ya, kalau saya kan luar malu. Kadang suka malu gitu kan, sama ya kan kita harus pulang lanjang kan, ya kan. Ya makanya ya alhamdulillah lah, Allah tuh pasti ngasih jalan, ada aja gitu jalannya dari Allah tuh. Karena aku percaya sama, makanya tadi aku bilang aku nggak menganggap, maupun anak saudara pun aku nggak pernah pikirin, aku masih ada Allah yang insya Allah jagain aku dalam segala hal. Ya kadang cuma mati doang, ya Allah pengen ini, tapi kadang suka tuh nih kursi roda itu cuma dalam hati doang. Sekali berucap di live di TikTok aku berucap sekali, aku bilang iya nggak apa-apa ya live malam-malam pengen beli kursi roda, cuma itu tuh aku ucapin, pengen ngumpulin koin buat beli kursi roda. Ada tuh akhirnya dapat. Itu alhamdulillah Di depan ya? Iya alhamdulillah. Bang Ferdinand yang suka hipnotis tuh, dia datang bawa teman-teman media datang,
ngasih kusir dengan harga yang sama dan harga yang aku mau, karena itu big size gede gitu. Ya itulah, Allah masih jalan nih, selalu ada aja gitu. Ya bang, biasa kalau di TikTok, kalau di TikTok biasa sedikit paling gede berapa sih bang? Apa abang ya udah yang penting saya tahu? Enggak, kalau di TikTok itu kan ada target-targetnya. Misalkan segini bisa diambil, kalau segini nggak bisa diambil gitu. Nah kalau misalkan bisa diambil ya udah, setelah live udah istirahatnya agak banyak gitu kan. Tapi kalau nggak bisa diambil ya udah live lagi gitu. Itu kalau nilainya nggak mau sebutin ya pokoknya alhamdulillah di TikTok tuh alhamdulillah bisa beli makan, bisa ngumpulin bayar kosan, bisa buat beli listrik, bisa buat laundry, sedikit ada lebihnya bisa buat beli obat. Makanya alhamdulillah banget. Ini Allah masih ngasih kerjaan yang seperti ini. Aku nggak tahu namanya TikTok tuh apa. TikTok nggak ngerti dulu ngapanya. Nggak tahu, aku nggak suka sosmed. Taunya Facebook doang dulu. Punya Instagram juga nggak dimainin. Tapi namanya TikTok aku nggak tahu. Nah itu loh karena Allah ngasih jalan kan. Ya ada TikTok. Udah. Bang, dalam sehari live bisa berapa jam? Tadi gue bilang kan. Jadi kalau udah cukup sekalipun udah bisa diambil nih. Udah. Wah, aman nih. Artinya kan aman nih buat hari ini, buat besok. Cukup kan. Nah tapi kalau nggak live bisa berkali-kali. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin bisa sampai 4 jam gitu kan sekali. Iya bisa. Misalkan 2 jam, terus sejam gitu. Iya. Terakhir bang, kalau untuk anak-anak sendiri dari abang sakit sampai sekarang udah sering nanya kabar raya. Iya, pokoknya kan aku bilang dari awal waktu kemarin aku bilang, aku sama anak-anak hubungannya udah baik, udah bisa teleponan, bisa WA-an, sampai sakit pun juga kemarin aku dibantu sama anak juga, aku dibawa ke rumah sakit, aku digotong-gotong sama mereka, ya biar dia tahu ayahnya sedang kayak gini nih, sedang berjuang gitu. Ya mudah-mudahan aku selalu berdoa sih, doa aja biar hati diluluhkan hati ya, anak-anak aku. Masalah ngurus apa enggak aku nggak pernah pedulin, mau ngurusin aku nggak pernah pedulin, karena aku nggak pernah aku rungsingin, nggak pernah aku pikirin, biar aja berjalan. Toh nanti kalau emang aku udah gimana ya insya Allah aja anak-anak aku pasti mau ngurus aku. Insya Allah aja, doain aja buat terbaik semuanya. Bang, terakhir dari teman-teman TOP sama lupus sendiri udah ada yang Belum. Kalau anak-anak TOP belum ada yang datang. Nggak apa-apa, mungkin mereka lagi sibuk ya. Ya udah biar aja. Kalau anak-anak lupus, paling sama Fani Fadila. Sama Fani Fadila suka teleponan. Dia udah pernah datang ke kosan yang lama sekali. Aku masuk rumah sakit, Fani Fadila juga udah teleponan, udah video call.